Salam Horas, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Jumat 15 Mei 2020, saya menyapa kita semua melalui doa dan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Ibrani 9 ayatnya yang ke-15. Karena itu saya akan membacakannya bagi kita. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menentang kita karena adanya dosa. Dosa dijelaskan dalam Alkitab sebagai pelanggaran terhadap hukum, yaitu hukum Allah, dan pemberontakan terhadapnya. Allah membenci dosa, dan dosa menghalangi hubungan kita dengannya. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Semua orang adalah pendosa akibat dosa yang diwariskan oleh Adam. Selain dosa yang kita lakukan setiap harinya, satu-satunya hukuman yang adil bagi dosa adalah kematian kekal. Wahyu 20 ayat 11-15. Hukuman yang patut bagi dosa adalah kekekalan dalam maut. Upaya pribadi apapun yang kita lakukan tidak mungkin cukup untuk bernegosiasi dengan Allah. Perbuatan baik dan pemeliharaan hukum sebanyak dan sebaik apapun tidak dapat membenarkan kita di hadapan Allah yang kudus. Saudaraku, tanpa perantara kita dipastikan tinggal di dalam maut dan mustahil diselamatkan. Akan tetapi ada harapan. Ada harapan, yaitu karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, dari suatu perjanjian yang baru, supaya kita yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Yesus mewakili kita yang percaya kepadanya di hadapan tahta kasih karunia Allah. Ia bertindak sebagai penengah bagi kita, sebagaimana seorang pengacara membela kita dengan memberitahu sang hakim yang mulia, kita tidak bersalah atas tuduhan-tuduhan terhadapnya. Seperti inilah persamaan bagi kita. Suatu hari kita akan menghadap Allah, tetapi kita akan menghadapinya sebagai orang berdosa yang telah diampuni dikarenakan oleh kematian Yesus sebagai ganti pihak kita. Pengacara kita telah mengambil alih hukuman kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perantara adalah seorang yang bertindak sebagai penengah yang berusaha mempengaruhi perselisihan di antara dua pihak demi mencapai sebuah kesepakatan. Hanya ada satu perantara di antara Allah dan manusia, dan itulah Yesus Kristus. Mati
untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama, untuk menyelamatkan kita semua dari kebinasaan dan dosa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu, untuk penebusanmu, ya Yesus Kristus. Engkaulah perantara kami yang mendamaikan kami dengan Allah. Engkau telah menebus dosa-dosa kami, sehingga kami memperoleh keselamatan. Berkatilah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.